Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelum memulai kegiatan kelompok ini, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain. Oleh karenanya, kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya sendiri, nama saya Mai Afrah. Untuk lebih akrab, teman-teman bisa memanggil saya Mai, dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Kemudian bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain untuk memperkenalkan dirinya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Novia Mulidayani, biasa dipanggil Novia. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari, biasa dipanggil Dwi. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, biasa dipanggil Ainun. Baik, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum pernah. Yang lain belum juga ya. Baik ya, jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok seperti ini, kira-kira menurut teman-teman sekalian, bimbingan kelompok itu seperti apa? Menurut saya, bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dikumpulkan dalam berbentuk kelompok, dan di dalam kelompok itu akan membuat kegiatan tentang permasalahan. Baik, yang lain apa ada yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu suatu layanan bimbingan dan konseling, di mana nantinya kita akan berdiskusi bersama kelompok untuk membahas suatu permasalahan. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Menurut saya, bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik ya. Jadi, akan saya jelaskan bahwa bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling, di mana itu formatnya kelompok seperti ini. Dan nantinya kita akan membahas suatu topik. Karena bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kelompok topik tugas, maka topik yang akan kita bahas sudah saya tentukan. Kegiatan bimbingan kelompok ini melatih kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya, misalnya keberanian dalam mengungkapkan pendapat di depan anggota yang lain, dan melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, teman-teman, kenapa kita dikumpulkan seperti ini? Tujuannya agar kita lebih akrab satu sama lain. Dan nanti di sini kita semuanya bisa memiliki hak yang sama, memiliki hak menyampaikan pendapat yang sama. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, diharapkan teman-teman mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika teman-teman memiliki ide atau pendapat yang akan dikemukakan secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dalam bimbingan kelompok ini, topik yang akan kita bahas nanti adalah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam media dan massa. Misalnya nanti ada salah satu anggota kelompok
yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa diangkat tangan untuk dipersilakan. Oke, jadi cara pelaksanaannya nanti saya akan memberitahukan topik yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kita menentukan terlebih dahulu subtopik yang akan didiskusikan. Apabila teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya, persilakan ya. Begitu juga sebaliknya, apakah penjelasan saya dapat dimengerti ataukah ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai kegiatan ini? Alhamdulillah sudah paham. Oke, untuk memulai kegiatan ini, mari kita sepakati kegiatan bimbingan kelompok ini mau dilaksanakan berapa menit? Kira-kira. Bagaimana dengan yang lain? Izin Bu, mungkin 25 menit bisa dulu kalau yang jika memang keadaan memaksakan kita tambah ya. Yang lain bagaimana teman-teman? Setuju dengan pendapat si Akbar. Jadi 25 atau 30 menit gitu. Jadi kalau misalnya perlu ada waktu tambahan bisa disepakati kembali. Oke, baiklah. Kita sudah menyepakati kegiatan bimbingan kelompok ini 25 menit. Jika nanti ada perlu tambahan bisa kita sepakati kembali ya. Nah, oke. Sekarang kita memasuki topik tugas yaitu mengenai masalah peran mahasiswa. Bagaimana peran mahasiswa itu? Jadi, topik yang kita bahas tentang peran mahasiswa. Menurut teman-teman, peran mahasiswa itu seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, saya kasih penjelasan sedikit ya. Jadi mahasiswa itu berasal dari dua kata, yaitu maha, yang berarti terpintar, tertinggi, dan terkaya. Sedangkan siswa adalah peserta didik yang sedang belajar menuntut ilmu. Lalu apakah mahasiswa itu harus ada di kampus setiap hari? Terus apakah mahasiswa itu harus demo? Jadi yang sebenarnya mahasiswa itu harusnya seperti apa? Apakah datang ke kampus, lalu ke kantin, nongkrong, ngobrol-ngobrol, lalu pulang? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Kan sekarang teman-teman lagi menjadi mahasiswa. Apakah hanya demo yang disebut mahasiswa? Atau kalau hanya sekadar belajar tidak usah jadi mahasiswa, pulang aja, mendingan jadi siswa aja. Bagaimana menurut teman-teman? Izin Bu, dengar nggak suara saya Bu? Dengar. Oh iya. Nah, kalau izin memberi pendapat, kalau saya sendiri sih menurut saya mahasiswa itu orang-orang yang peka terhadap lingkungannya, orang-orang yang peduli, baik itu lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lain-lainnya gitu. Dan ya kita kedepannya yang menjadi pilar-pilar di negara kita masing-masing. Jadi ya harus peduli baik kegiatan akademik maupun non akademik. Kedepannya juga kita juga kan yang ada di atas ataupun kita juga yang memperjuangkan bangsa ini. Mungkin pandangan luasnya seperti itu gitu Bu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak Kalau ada. menurut saya Oh, mahasiswa itu seperti kita menuntut ilmu, terus menambah wawasan dan apa ya, mengikuti organisasi yang ada sih. Mungkin itu. yang lain bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau menurut saya, mahasiswa itu adalah generasi muda yang akan melanjutkan untuk beberapa tahun ke depannya lagi. Dan peran mahasiswa itu ya, menurut saya itu tadi apa ya, untuk menggantikan generasi untuk kedepannya nanti. Oke, terima kasih. Ada lagi? Dan saudara Nopia bagaimana? Ada yang menyampaikan pendapatnya?
Mungkin menurut saya itu peran mahasiswa itu merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik lagi, melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Oke, baik ya teman-teman. Jadi mahasiswa itu harus menjadi yang lebih baik daripada yang lain. Dan juga berperan sebagai agent of change, agent of solution, dan perubahan sosial masyarakat. Jika dirinya mampu menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang dapat hidup sejahtera, membantu masyarakat hidup yang lebih baik dari sebelumnya, mahasiswa harus dapat memberikan solusi bagi masyarakat. Jangan mentang-mentang sudah menjadi mahasiswa, dia jadi sombong. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini pembahasan topik hari ini karena waktu pun mungkin sudah habis. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami dan menjadikan ini semua sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Saya harap diskusi seperti ini tidak berakhir sampai di sini saja. Kalau ada waktu dan kesempatan, kita mungkin bisa melanjutkan diskusi ini kembali. Baik, saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.